Kami mengucapkan turut berbelasungkawa, duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, Sumatera Utara, juga Sumatera Barat. Banyak sekali yang sudah kehilangan harta maupun jiwa yang ada di sana. Semoga lekas pulih Indonesiaku, dan juga terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang terus memberikan bantuan serta dukungannya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Alim Dan saya Bagus. Kita kembali lagi di Ngobrol Perkara investasi. Dan kali ini kita ada di episode yang Kedua. Ya. Jadi yang pertama kemarin akhirnya aku tercerahkan, selama ini ternyata aku salah paham. Yang kukira investasi ternyata belanja modal. Betul, Nah, aku jadi kepikiran, kalau misal habis ini aku pengen investasi. Oke. Pengen investasi itu sebagai orang awam itu apa yang harus aku pilih pertama? Oke. Sekarang kita akan coba bedah beberapa instrumen investasi yang aku pahami gitu ya. Jadi aku tuh udah bagi beberapa instrumen investasi ke dalam spektrum warna, ya aku sebutnya. Oke, warna. Jadi ada 3 warna, hijau, kuning, dan merah. Hijau ini berdasarkan tiga hal ya. Pertama itu modal yang diperlukan. Modal, oke. Yang kedua adalah risikonya. Oke, risiko. Ya, ini Dan yang paling ketiga penting. adalah pengetahuan yang kita perlukan untuk masuk ke situ. Oke, paham. Jadi semakin tinggi nanti spektrum warnanya, semakin mengarah ke merah, kamu perlu persiapan modal yang lebih dan juga butuh pengetahuan yang lebih luas. Oke, berarti merah itu yang paling tinggi, Paling ekstrim. Gitu. paling ekstrim. Iya, volatilitasnya paling ekstrim, naik turunnya, dan juga kamu butuh persiapan pengetahuan yang lebih luas lagi. Oke. Oh, sebelum masuk, kayaknya harus minum kopi dulu ini. Oke. Kayaknya tadi dengar istilah apa tadi vol itu pusing itu. Oke, kita Jadi, harus mending kita seruput kopinya dulu. ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Indo itu gila, enak banget. Oke, aku seruput 2 kali harusnya. Gak kebayang kalau kapal api itu bikin kopi lagi. Oke, sekarang masuk ke warna pertama. Warna pertamanya hijau. Hijau ini hijau itu apa? aman banget. Hijau ini instrumen investasi yang menurutku risikonya kecil, modal yang diperlukan juga bisa sangat kecil, Sangat kecil. dan kamu nggak perlu teori-teori yang macam-macam gitu. Jadi pengetahuanmu nggak harus pinter-pinter banget, cukup udah masukin uang ke situ aman gitu. Masukin uang, tunggu aman. 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 Ya. Dan ini juga ada 3 hal yang aku masukkan ke sini. Apa aja tuh? Pertama itu adalah reksadana. Reksadana, oke, pernah lihat. Reksadana pernah dengar? Pernah dengar, sering itu di IG itu banyak banget iklannya. Reksadana itu. Itu algoritmamu sepertinya ya. Arahnya ke sana. Tadi dikasih kode ini Dikasih kayaknya. kode. Iya. Nah, reksadana ini sistemnya gini, Gus. Jadi itu ada namanya manajer investasi. Manajer Manajer investasi. investasi itu yang mengelola dana orang-orang yang masuk ke situ, mengelola Oke. dana-dana investornya. Oke. Jadi bukan kita sendiri yang mengelola uangnya, tapi ada manajer investasi. Intinya kita serahkan uang kita buat dikelola si manajer investasi. Manajer investasi ini dia akan mengelola uang kita ke 3 unsur, ke pasar uang, Pasar uang. ya, ke foreign exchange gitu, pasar uang. Kemudian kedua ke saham, dan yang ketiga ke obligasi. Obligasi. Tapi kita nggak perlu ngelolanya karena udah ada manajer investasi. Ada orangnya yang ngurus Ya, berarti. tapi bagi hasilnya juga ada. Artinya return kita akan dibagi dengan mereka juga. Nah, di reksadana ini return yang bisa kita dapetin itu sekitar 2-4% per tahun. Emang nggak banyak, nggak tinggi. Tapi kalau bicara soal keamanannya, risikonya itu sangat rendah. Tapi emang nggak tinggi, hanya 2-4% aja per tahun, gitu. Dan untuk mulai masuk ke sana, modalnya juga nggak perlu banyak-banyak gitu. Cukup dari 10.000 sampai 50.000 pun udah bisa gitu. 50.000? Bisa. Di beberapa media investasi ya, kayak mungkin Bibit atau Ajaib itu juga Iya. menyediakan reksadana dengan
modal yang kecil. Jadi 50.000 pun udah bisa gitu. Dan kamu nggak perlu mikir. Tapi yaitu return yang didapat pun juga kecil. Tapi resikonya juga kecil, jadi aman gitu. Nah, itu bisa dimulai dengan modal yang kecil. Kalau modalmu banyak sampai miliaran, 4% itu udah banyak banget gitu. Iya. Iya kan? Iya sih. Dan nggak perlu mikir gitu, udah dikelola sama manajer investasi. Dan itu ada kemungkinan kan kita kalau invest itu biasanya kalau pemula ya, itu takut rugi, gagal. Kasih 1 juta nggak balik. Itu kan yang dibikin kebanyakan awaman gitu ya. Betul. Kalau yang kayak gini, yang reksadana ini. Kalau ini apakah terjamin kembali? Kemungkinan gagalnya itu kecil karena ada manajer investasi yang profesional gitu. Itu yang pertama di reksadana. Modalnya cukup kecil, resikonya juga kecil, tapi returnnya juga nggak terlalu tinggi. Kita ke instrumen yang kedua di spektrum warna hijau, yaitu obligasi. Di sini sebenarnya ada 3 yang tak masukin: obligasi, deposito, dan juga surat berharga negara. Ini aku masukkan ke dalam satu unsur gitu. Karena ini kan beda yang ngeluarin aja. Sama-sama surat utang sebenarnya. Sama-sama surat utang. Kayak obligasi itu kan yang mengeluarkan perusahaan. Kalau surat berharga negara yang ngeluarin negara. Gitu. Jadi kayak kita ngutangin duit kita ke negara lah, biar negara menggunakannya untuk pembangunan bangsa kayak gitu. Itu SBN namanya, surat berharga negara. Nah, di sini ini returnnya lebih tinggi dari reksadana tadi, bisa sampai 6% per tahun. Itu. Jadi sedikit lebih tinggi lah. Modal yang diperlukan juga variatif. Tapi kalau ke sini bisa minimal 1 juta rupiah. Minimalnya 1 juta. Ya, buat satu surat hutang. Satu suratnya. Ya. Jadi modal yang kamu siapkan paling nggak 1 juta rupiah untuk bisa beli surat hutang ini. Tapi ini aman gitu loh. Maksudnya kamu bakal pasti dapat 6% per tahun gitu. Minimal ya. Bisa 6,5, bisa ada yang 7, ada yang 8 gitu. Tapi rata-rata 6% lah per tahun. Oke. Mulai. Tapi kalau ini berarti kayak surat utang itu dulu tuh pernah juga lihat orang ngasih tahu obligasi itu gini, kamu punya terus kamu kasih ke situ, nanti kamu tinggal terima beres kayak gitu berarti ya? Betul ya, nanti tinggal ya dia kayak bagi hasilnya gitu lah. Pokoknya kamu beli, kamu dapat. Betul. Gitu. Oke, menarik nih kayaknya. Apalagi kalau kita hutanginnya ke negara gitu, SBN tadi, surat berharga negara, itu kan ya udah dijamin lah. Karena negara yang ngeluarin pasti dia nggak mungkin mangkir lah gitu. Kan negara kita kan pengelolaannya bagus ya. Ya bagus sekali. Makanya. Alhamdulillah bagus ya. Oke. Itu spektrum yang kedua. Modal yang dibutuhkan sedikit lebih banyak. Lebih naik. Tapi lebih naik lah. Returnnya juga lebih tinggi. Betul. Kita yang ketiga sekarang. 3 apa? 3 adalah emas. Emas. Ini paling menarik kayaknya. Ya. Ibu-ibu muda nih kayaknya suka emas. Betul, emas. Emas ini juga aman banget gitu loh. Karena trennya itu selalu naik lah. Dalam jangka panjang ya. Kalau cuman sehari 2 hari ada koreksi wajar. Naik turun itu wajar. Tapi kalau jangka panjang kita track 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, pasti naik gitu. Dan kenaikannya pun juga cukup oke lah. Kalau di 1 dekade yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, kenaikan emas itu selalu di atas 10% per tahun. 10%. Sekarang? Di setahun terakhir, ini lebih dari 40% per tahun. 40%. Di 2024 ke 2025 ini, kayak 2024 kemarin tuh harga emas masih di angka 1,3 sampai 1,6. Sekarang sudah 2,4. Jadi angka 2,4 per gram. Wow. Jadi kenaikannya udah tinggi banget. Dan tren kenaikan 30% per tahun ini bisa bertahan untuk tahun-tahun ke depan. Karena ada analisisnya ini, ada faktor kenapa dia bisa naiknya lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi ada nggak kemungkinan tahun depan itu mungkin naik tapi lebih pelan? Atau malah mungkin lebih cepat lagi tahun depan? Ada kemungkinan karena kalau tahun lalu bisa sampai 40% lebih, mungkin di tahun depan 30% lah. 30%? Tapi masih tinggi juga. Masih tinggi. Kalau sekarang kan harganya sekitar 2,4 juta per gram. Jadi modal yang dibutuhkan juga sekitar segitulah gitu. Tapi bisa juga beli pecahan yang lebih kecil ya 0,5 gram atau 0,2 gram gitu. Tapi kita pakai standar 1 gram aja. Jadi minimal butuh 2,4 gram lah.
untuk investasi emas ini. Dan kenaikannya bisa 30% per tahun untuk tahun-tahun sekarang. 30% itu lumayan ya. Lumayan, dalam 3 tahun ke depan udah 100%. Berarti bisa jadi perkiraan nih harga emas di 2028 itu bisa 5 juta per gram. Kayaknya makin berat ini buat anak-anak muda sekarang. Jadi nih. kalau bisa cicil sekarang gitu. Ya buat teman-teman yang mau menikah, cicil mulai sekarang ya. Iya, mumpung belum 5 juta per 2028 kita akan kesusahan untuk menikah kayaknya. atau pecahannya jadi 0,2 gram. Atau dimaharin kopi aja kalau boleh. Gitu. Oke. Nah, tadi aku juga sebutin kan ada faktor kenapa kenaikannya bisa lebih cepat. Iya. Sebenarnya ada 3 faktor, Gus. Apa aja tuh? Yang pertama, produksi emas dunia itu menurun Menurun. kuantitasnya. Jadi tambang-tambang emas di seluruh dunia itu kuantitas produksinya itu menurun, mengalami penurunan gitu. Jadi nggak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Itu pertama, itu memang produksinya menurun. Kan kita pakai hukum ekonomi nih, supply and demand. Jadi kalau supply-nya turun, demand-nya tinggi, harga naik. pasti naik gitu kan. Sama emas juga gitu, supply-nya menurun karena produksi emasnya turun. Faktor kedua itu adalah kemajuan teknologi. Kenapa kemajuan teknologi menyebabkan harga emas naik? Apa ya? Superkomputer. Teknologi superkomputer itu butuh komponen emas itu sebagai konduktor utamanya. Di chipnya ya. Di chipnya ya. Jadi komponen-komponen di dalamnya itu butuh emas. Jadi karena produksi superkomputer ini naik gitu kan. Jadi kebutuhan emas juga akan naik. Berarti dengan semakin meningkatnya AI sekarang, Iya, mahal juga nih. mahal Mas. kan, butuh chip yang lebih cepat lagi kan chipnya buat harus lebih cepat prosesnya. itu. Dan komponen emas sangat dibutuhkan di situ karena konduktor terbaik itu bukan tembaga tapi emas. Emas. Oh. Emas buat transfer gitu. Transfer listriknya, transfer informasinya itu paling cepat emas. Jadi konduktor terbaik itu masih dipegang sama emas gitu. Itu kenapa faktor keduanya kenapa naik, karena teknologi maju gitu. Jadi butuh emas. Jadi pesaing buat belanja emas tuh perusahaan, bukan hanya retail orang lagi, perusahaan nih jadi konsumen emas. Makin berat nih kayaknya kalau kita musuhan sama perusahaan itu. Faktor yang ketiga lebih menarik lagi nih, soalnya menyangkut geopolitik. Ya apa ini? Dedolarisasi. Jadi negara-negara itu banyak yang menyimpan falasnya, menyimpan cadangan devisa mereka itu udah beralih bukan hanya di dolar. Kalau dulu kan dolar itu jadi utama banget nih. Yeah. Semua negara nyimpen kekayaan mereka dalam bentuk dolar. Tapi sekarang dengan isu dedolarisasi ini udah makin tersebar nih, nyimpennya nggak cuma di dolar aja, tapi juga ke mata uang lain, ke euro, ke yen, ke mata uang lain, termasuk juga ke emas. Jadi negara juga jadi belanja emas juga nih untuk nyimpen cadangan kekayaan mereka. Itu juga yang menyebabkan harga emas akan cenderung naik lebih cepat gitu. Karena 3 hal tadi. Gitu. Saingan kita beli emas, perusahaan dan juga negara. Berat ini. Bukan cuma tetangga kita yang mau pamer-pamer gelang, bukan itu, gak hanya itu. Saingan beli emas gak hanya itu. Kalau ini kayaknya berat kalau saingan sama negara. Iya. Mereka beli 1 tambang soalnya. Kita beli 1 gram. Bisa, dan kalau negara yang belanja pasti kuantitasnya langsung ton-tonan. Langsung ya. Banyak belanja negara. Itu juga jadi faktor yang nyebabin emas makin tinggi. Nah itu, jadi 3 hal yang aku masukin ke spektrum hijau. Emas kan juga nggak perlu mikir kan, kita tinggal beli aja dan yang penting ada cuan, ambil emas. Ambil emas, udah aman, nggak perlu mikir. Itu yang ada di spektrum hijau. Ada 3. Sekarang kita ke warna kuning. Ini butuh pengetahuan yang lebih banyak. Jadi kalau mau masuk ke situ harus belajar dulu gitu. Minimal belajar dulu. Minimal belajar dulu. Yang tak masukin ke kuning ini adalah saham. Saham, oke, ini yang paling ramai sekarang orang ngomongin saham. Betul. Nah ini kenapa aku kasih warna kuning, karena dia volatilitasnya naik turunnya itu udah lebih naik daripada reksadana gitu. Dan yang kedua, kamu butuh pengetahuan yang lebih gitu. Karena resiko akan ditanggung dirimu sendiri. Betul. Nah, kalau di saham, kamu bisa return
puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 1-2 tahun, pun juga bisa turun lebih banyak juga gitu loh. Resikonya lebih tinggi daripada yang di hijau tadi. Jadi ada resiko turunnya, tapi returnmu bisa jauh lebih tinggi. Nah, bicara soal saham nih, jadi sebelum ke saham dulu itu aku menyimpan investasiku tuh di reksadana sebelum aku mengenal saham. Ya. Lumayan sih dapat 2-4% lah, 2%, 2,5% atau berapa gitu. Dalam waktu yang lama gitu, setahun 2 tahun gitu. Nah, kenapa kemudian aku beralih ke saham? Ya, yang bikin masalah. Pertama, aku sudah cukup belajar. Jadi aku belajar dulu. Jadi aku merasa pengetahuanku sudah lebih tinggi. Dan kedua, waktu aku memasukkan investasiku ke saham, aku bisa dapat return yang kusimpan di reksadana selama setahun tadi, aku dapat cuma hitungan hari di saham. Jadi returnnya itu lebih cepat gitu. Karena ya alhamdulillah aku masuk di saham yang bagus gitu. Itu yang nyebabin kalau ternyata aku lebih untung di saham ya. Jadinya reksadana aku tak tarik semua, tak pindahin ke saham. Karena aku sudah percaya diri dengan pengetahuan yang aku miliki gitu. Nah, jadi kalau kamu mau ke saham, pastikan kamu udah pede dengan ilmumu dulu. Gitu. Jadi harus tahu nih gimana cara menentukan perusahaan mana yang bagus. Karena di Bursa Efek Indonesia sendiri, sekarang itu ada lebih dari 950 perusahaan. 900 perusahaan? Lebih dari 950. Lebih? Iya. Hampir 1000 ya perusahaan hampir, yang iya. bisa dipilih? Tahun depan bisa jadi ke 1000 gitu. Karena banyak juga yang IPO kan masuk. Nah, dan nggak semua itu perusahaannya bagus gitu loh. Bagus. buat ngecek bagusnya ya? Iya. Paling gampang ya 2 opsi lah. Buat ngecek ini bagus atau enggak? Oh, kalau sekarang ya bisa pertama lihat siapa pemiliknya. Siapa pemiliknya, track recordnya ya. Siapa yang pengendali sahamnya, pengendali perusahaan itu siapa sih? Itu. Yang kedua, cek laporan keuangannya. Cek laporan keuangan. Apakah profitnya naik atau turun? Terus valuasinya masih mahal atau masih murah atau udah mahal, nah kayak gitu. 2 hal itu sih, cek siapa pemiliknya atau pengendalinya sama laporan keuangan. Ini jinget ya buat orang-orang yang mau ikut saham, FOMO saham itu. Jadi jangan ngasal gitu loh. Karena bisa jadi saham itu bagus, perusahaannya bagus, tapi kita beli di harga yang udah terlalu tinggi. Dia udah naik tuh, kita beli di pucuk. Terus setelah itu turun. Bukan berarti perusahaannya jelek, tapi kamu beli di waktu yang tidak tepat, gitu loh. Kamu beli pas udah ketinggian ya. Kalau udah tinggi, pasti koreksi, itu wajar gitu loh. Saham kalau udah naik tinggi, pasti akan ada saat-saat dia koreksi, turun lah. Turun sekian persen, nanti bakal bisa naik lagi kalau kinerjanya bagus gitu. Jadi kenapa ya kamu harus punya pengetahuan yang lebih gitu. Jadi makanya belajar gitu. Nah, di mana belajarnya? Subscribe channel ini. Subscribe sekarang. Simak sampai akhir. Betul, gitu. Jangan ikut FOMO saham karena itu punya resiko juga kan. Ya, betul. Berat resikonya. Ya, kamu bisa loss juga gitu, bisa turun kayak kalau enggak tepat gitu. Karena enggak semua saham itu bagus. Ada juga saham-saham gorengan yang sengaja dinaikin, habis itu dibanting gitu. Ada. Tapi yang sehat juga banyak kok gitu loh. Dari 950 perusahaan tadi, yang sehat dan bagus itu banyak juga. Jadi jangan pesimis lah, tetap optimis. Pelajari mana perusahaan-perusahaan yang bagus. Gitu. Mulai ini. Coba sekarang tertarik gitu. Sekarang lanjut atau tadi kan udah saham ya, yang warna kuning saham. Terus selain saham? Saham aja. Nggak ada yang lain berarti. Nggak ada yang lain. Jadi sebagai pembanding selain saham ini, jadi teman-teman mungkin bisa mikir, oh selain saham apa ya? Sebetulnya aku bisa juga masukin forex, tapi itu aku tidak merekomendasikan. Jadi ini cukup di hal-hal yang aku rekomendasikan aja. Karena apa? Satu kata, kenapa jangan forex? Kita nanti akan bahas soal instrumen yang derivatif, istilahnya derivatif gitu. Oke, satu ya penonton dia janji loh. Catat aja itu. Ketik di kolom komentar kenapa. Kalau pengen kita bahas itu, tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Ketik mau nanti kita DM ibunya. Kenapa ibunya? Oke, sekarang lanjut. Yang terakhir ini, yang paling menyala. Warna merah. Warna merah. Warna merah ini kalau mau masuk, kamu harus
siap mental, siap pengetahuan yang lebih, siap belajar hal-hal yang mungkin sebelumnya kamu nggak pernah tahu gitu. Merah ini aku masukkan ke sana adalah cryptocurrency. Kripto. Oh, oke, gitu itu yang paling ramai sekarang di Kripto, TikTok. bener. Apalagi kemarin habis crash kan, habis turun, banyak juga yang merasa, oh aku rugi di kripto, banyak banget loss, banyak yang stres juga. Nah, itu kenapa butuh pengetahuan dan juga kesiapan mental yang lebih, karena menghindari hal-hal stres-stres kayak gitu. Karena memang risiko di kripto itu tinggi. Tapi dia bisa kalau kamu sudah punya pengetahuan yang cukup gitu ya, yang lebih, bahkan nggak hanya cukup, yang lebih, mungkin kenaikan kekayaanmu bisa lebih cepat di kripto. Tapi perlu diingat, resikonya juga sangat tinggi. Nah, kalau aku sendiri, aku merasa ilmuku belum cukup. Tapi pernah nyoba belum? Pernah Pernah. loss. Mantap. Kayaknya hampir semuanya yang nyoba-nyoba kripto itu loss. Ya, itu. Jadi kenapa aku masukkan ke area merah? Gitu. Karena kalau kamu mau masuk ya harus siap mental dan juga modal dan pengetahuan gitu loh. Gitu. Dan ingat, ini poin yang terpenting. Ketika kamu investasi, pastikan harta yang kamu investasikan itu adalah uang dingin. Oke, uang dingin. Uang dingin. Jadi jangan hasil hutang atau uang harian, jangan. Tapi pastikan itu dana dingin lah, yang enggak segera dipakai. Karena investasi itu butuh waktu. Kalau nih baru sehari 2 hari terus aduh dijual lagi, nah itu bukan investasi itu. Minimalnya berapa? 1 tahun atau ada yang lebih cepat nggak? Kalau ini kita konteksnya ke emas ya. Kalau konteksnya ke emas ya minimal ya 2 tahun lah. Minimal 2 tahun kalau emas. Setahun tuh kemungkinan baru balik modal, karena untuk jual emas kan ada harga buybacknya, dan itu pasti lebih rendah dari harga kita beli kan. Jadi kan perlu waktu untuk dia balik ke nutup harga buybacknya, baru ambil keuntungannya. Jadi ya paling enggak ya 2 tahun itu minim banget. Oke, itu kalau emas. Kalau yang lain? Kalau emas, nah kalau kayak reksadana dan lain-lain tadi kan itu udah fix ya, kayak 2-4% per tahun, di obligasi 6% per tahun ya. Jadi ya kamu bisa lihat kebutuhanmu gitu loh. Kalau misalnya sedang butuh ya bisa diambil gitu. Tapi kalau di obligasi yang minimal 1 tahun. Kenapa? Biar bisa dapat return 6%-nya tadi. Minimal 1 tahun. 1 tahun. Berarti minimal 1 tahun ya? Bisa bayar 1 tahun. Betul. Nah, jadi dana yang mau kamu masukkan pastikan setahun itu nggak segera pengen dipakai gitu. Paling nggak dia kemungkinan ini selama setahun bakal nganggur nih duit segini. Nggak perlu banyak, yang penting nganggur gitu. Karena istilahnya investasi itu kan kita mempekerjakan uang itu. Kalau kita mau mempekerjakan, jadi kan kita nyari yang nganggur kan? Iya. Sederhana aja logikanya gitu. Kalau nggak nganggur nanti Double kerjaan. Nanti jadi, mental health-nya kena. Betul. Jadi pastikan duit yang kita suruh kerja itu duit yang nganggur gitu loh. Kenapa kita suruh kerja? Karena dia nganggur gitu. Kalau dia udah kerja ya cari yang lain lah, cari pekerja yang lain gitu. Tapi aman nggak kalau aku punya uang nih 10 juta, kamu urus buat di saham? Titip ke aku gitu. Iya. Nggak aman. Nggak aman ya? Bisa tak bawa kabur. Itu maksudnya kan kita udah tahu ini, udah kenal nih. Cuman kenapa nggak tahu nih? Cuman kasih 10 juta. Itu layak dicoba nggak? Gini, kalau mau ke manajer investasi yang profesional, masukin aja ke reksadana. Dia udah profesional, dia gitu loh. Kalau mau dikelola sendiri, lebih baik kamu tingkatin pengetahuanmu dan olah sendiri uangmu. Karena kalau kamu titipin ke orang lain yang dia bukan manajer investasi profesional, itu beresikonya bukan di uangnya, tapi resiko pertemananmu nanti. Iya, nanti musuhannya biasanya. Iya, karena misal tingkat kesabaran orang beda-beda nih. Misal aku aman nih nyimpen uang ini 3 tahun ke depan. Karena kalau belum 3 tahun belum dapat return yang tak tentukan nih. Sedangkan kamu di 1 tahun jalan udah butuh nih uangnya, pengen tak tarik. Padahal belum saatnya gitu kan. Gitu. Jadi berarti paling aman tetap lakuin sendiri. Lakuin sendiri. Jadi tingkatin value-mu, pengetahuanmu ke leher ke atas dulu, dimana pelajari cara saham bekerja itu seperti apa,
pelajari gimana cari perusahaan yang bagus kayak gimana. Itu dulu. Kalau udah yakin dengan ilmu yang kamu miliki, masuk sendiri gitu. Oke, udah mulai punya gambaran. Kayak mau milih yang pertama aja. Tapi lama, setahun 4%. Iya, resikonya itu emang butuh waktu yang lama. Kalau enggak ya itu berani buat nambah kapasitas pikiran kita, nambah kapasitas pengetahuan kita, lalu ambil ke hal yang bisa dapat profit lebih tinggi lagi. Oke, mulai agak tercerahkan lagi nih. Tapi kayaknya mungkin kan banyak ya teman-teman kita anak-anak muda ini. Kalau di TikTok kan yang paling ramai kripto, tapi itu yang paling susah, Paling beresiko. paling beresiko. Sedangkan yang bahas obligasi itu sedikit banget. Karena returnnya dikit, nggak menarik. Iya, karena itu nggak menarik. Dan kayaknya kalau buat tren kayaknya nggak menarik lah. Nggak menarik. Nah, kalau buat mereka, pesan buat mereka wis, pesan buat mereka kalau mau benar-benar bermain di investasi, pilih apa? Pahami profil resikomu, gitu. Kira-kira kamu bisa mengalokasikan dana seberapa sih? Terus kamu aman dengan loss berapa sih, gitu. Jadi harus pahami profil resikomu, pahami pengetahuanmu sebesar apa sih. Kalau aku sendiri antara kripto dan saham, aku lebih paham di saham gitu loh. Makanya aku masuk ke saham karena aku merasa pengetahuanku lebih banyak di sana daripada di kripto. Gitu. Jadi aku masuk ke situ. Reksadana obligasi juga aku udah cukup tahu juga, tapi returnnya lebih banyak di saham. Aku pilih saham kayak gitu. Dan itu sangat perlu kesabaran setahun itu. Iya. Oke ya, belajar saham aja. Ya kan udah belajar saham ini. Di channel ini. Tapi anak muda emang harus belajar saham ya. Terus Karena kita nggak bisa setiap saat bekerja. Jadi seenggaknya kita bisa belajar menggandakan uang secara benar. betul. Dan aku cukup apresiasi investor Indonesia, Gus. Karena di tahun 2020 jumlah investor kita tuh baru sekitar 1 juta orang. 2020? 2020. Iya, saat sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya, itu baru sekitar 1 jutaan orang investor Indonesia ya. Sekarang di 2025 ini udah mencapai lebih dari 17 juta. Jadi peningkatan dalam 5 tahun itu gede banget jumlah investor. Tentu tambah 2 lagi jadi 19 juta lapangan pekerjaan. Oke. Nggak bercanda itu. Ya, tapi ini keren. Peningkatan dalam 5 tahun Tapi terakhir gila ini sih. cepet banget. Naik tinggi banget itu. Tapi kalau dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang 280 juta, itu baru sekitar 6%. Ya, Jadi sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin bisa tertarik iya betul. untuk terjun di saham dan investasi. Iya. Karena kalau kita berkaca sama negara superpower Amerika, penduduk mereka yang udah mulai investasi dan terjun di bursa saham Amerika itu udah lebih dari 65%. Oke, banyak banget itu. Sedangkan kita, walaupun kedengarannya wah dari 2020 ke 2025 peningkatan jumlah investornya banyak banget nih, tapi itu baru 6% dari penduduk Indonesia. Masih jauh banget sama kehidupan di Amerika yang bisa sampai 65%. Oke. Kita harus makin tingkatkan investor di negara ini. Yuk, saham yuk. Oke, mungkin di episode ini kita cukup segitu dulu ya. Udah pusing juga sebenarnya. Oke, kita lanjut ke episode ketiga. Kira-kira mau bahas apa? Tulis aja di kolom komentar. Langsung komen aja. Nanti kita balas satu-satu. Dan yang beruntung kita jadiin materi buat minggu depan. Betul banget. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pas 30 menit. Loh.